Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 4 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus juga adalah pembela kami, imam besar yang mengantarai kami dengan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini tanggal 4 November berjudul Pekerjaan Kristus untuk Penebusan Kita Dijelaskan. Ayatnya terdapat di dalam Wahyu 5 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Wahyu 5 ayat 5 dan 6. Sang Juru Selamat diperkenalkan kepada Yohanes dengan lambang singa dari suku Yehuda, dan seekor anak domba seperti telah disembelih. Di sini seluruh pekerjaan penebusan diungkapkan. Simbol-simbol ini melambangkan persatuan kuasa yang maha kuasa dan kasih yang rela berkorban. Sebagai singa dari Yehuda, Kristus akan membela orang-orang pilihannya dan membawa mereka keluar dengan kemenangan, karena mereka menerima Dia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus, anak domba yang disembelih, yang dihina, ditolak, korban murka setan, penganiayaan dan kekejaman manusia, betapa lembutnya simpatinya terhadap umatnya yang ada di dunia. Dan sesuai dengan kedalaman tak terhingga dari kerendahan hati dan pengorbanannya sebagai anak domba Allah, akan menjadi kuasanya dalam kemuliaan sebagai singa dari Yehuda, untuk pembebasan umatnya. Kepada Yohanes dibukakan peristiwa-peristiwa besar di masa depan yang akan mengguncang tahta raja-raja dan menyebabkan semua kuasa duniawi gemetar. Ia melihat akhir dari semua peristiwa duniawi, dimulainya pemerintahannya yang akan menjadi raja segala raja dan yang kerajaannya akan kekal selamanya. Ia melihat Kristus menerima penyembahan dari seluruh penghuni sorga dan mendengar janji bahwa kesengsaraan apapun yang mungkin menimpa umat Allah, jika mereka mau bertahan dengan sabar, mereka akan menjadi lebih dari sekedar pemenang melalui Dia yang mengasihi mereka. Yohanes kini siap untuk menyaksikan adegan-adegan yang menggetarkan
dalam pertikaian besar antara mereka yang menaati perintah-perintah Allah dan mereka yang membatalkan hukum-Nya. Ia melihat kuasa ajaib muncul yang akan menipu semua orang yang tinggal di bumi yang tidak terhubung dengan Allah. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Tentang orang-orang yang setia dan benar, yang tidak tunduk pada ketetapan para penguasa duniawi, yang menentang otoritas Raja Sorga, Sang Pewahyu berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pelajaran-pelajaran ini untuk kebaikan kita perlu tetap beriman kepada Allah, karena ada saatnya di hadapan kita yang akan menguji setiap jiwa. Kristus di Bukit Zaitun menceritakan penghakiman yang mengerikan yang akan mendahului kedatangannya yang kedua. Meskipun nubuat-nubuat ini digenapi sebagian pada saat kehancuran Yerusalem, nubuat-nubuat ini memiliki penerapan yang lebih langsung di akhir zaman. Dikutip dari manuskrip 100 tahun 1893. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pekerjaan Kristus untuk penebusan, Roh Nubuat menyatakan dalam Patriarchs and Prophets, halaman 349 paragraf 2. Hukum itu menjatuhkan hukuman mati bagi pelanggar hukum, tetapi di atas hukum itu terdapat tutup pendamaian yang di atasnya hadirat Allah dinyatakan, dan dari sana berdasarkan penebusan, pengampunan diberikan kepada orang berdosa yang bertobat. Demikianlah dalam pekerjaan Kristus untuk penebusan kita yang dilambangkan oleh pelayanan di Ka'bah. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Jadi, gambaran pekerjaan penebusan Kristus bagi kita adalah pelayanan di Ka'bah. Nah, dalam pelayanan Ka'bah sangat mudah untuk melihat makna Yesus disebut seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Karena saat orang berdosa datang memohon pengampunan, dia harus membawa seekor anak domba yang tak bercacat untuk menjadi korban penghapus dosa. Lalu, bagaimana dengan sebutan singa dari suku Yehuda? Di manakah itu terdapat dalam pelayanan di Ka'bah? Sebelum kita lihat hubungannya dengan pelayanan di Ka'bah, kita baca dulu makna sebutan singa dari suku Yehuda dalam renungan pagi hari ini. Christ Triumphant halaman 315 paragraf 2 menyatakan, sebagai singa dari Yehuda, Kristus akan membela orang-orang pilihannya dan membawa mereka keluar dengan kemenangan karena mereka menerima Dia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata kunci dari makna singa dari Yehuda adalah membela. Yesus membela orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, menerima Yesus sebagai anak domba Allah yang telah tersembelih. Sekarang, di mana proses pembelaan di dalam pelayanan di Ka'bah? Ya, benar, dalam pelayanannya sebagai imam besar yang mengantarai antara kita dan Bapa. Ingat salah satu syarat untuk menjadi imam besar adalah Ibrani 7 ayat 27 yang berbunyi, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi, untuk Yesus menjadi imam besar kita, pertama-tama Yesus harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya, untuk disebut sebagai singa dari suku Yehuda, Yesus harus terlebih dahulu menjadi seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Inilah sebabnya Yesus diperkenalkan kepada Yohanes dengan lambang singa dari suku Yehuda dan seekor anak domba seperti telah disembelih. Yang satu harus digenapi dulu, baru yang lain dapat diwujudkan. Yesus harus menjadi korban terlebih dahulu sebelum dapat menjadi pembela kita.
Dan salah satu contoh pembelaan Yesus ada dalam buku Zakaria. Zakaria 3 ayat 1 dan 2 berkata, "Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, 'Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?'" Malaikat Tuhan dalam ayat ini adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Yesus membela Yosua. Apakah hanya membela? Oh tidak. Yesus juga selamatkan Yosua. Itu sebabnya disebut puntung yang telah ditarik dari api. Dan ayat 3-5 menyatakan, "Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya." Dan kepada Yosua ia berkata, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Kemudian ia berkata, "Taruhlah serban tahir pada kepalanya." Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Tidak cukup Yosua ditarik dari api, tapi perlu baginya menerima jubah kebenaran Kristus, yaitu jubah pesta, yang adalah karakter Kristus. Sebab itulah yang melayakkan Yosua dan kita untuk mewarisi kerajaan Allah. Ini semua pekerjaan imam besar Yesus Kristus. Ini adalah bentuk pembelaan Yesus bagi umat-umatnya yang percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang telah tersembelih. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 484 paragraf 2, Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, namun menunjukkan penyesalan dan iman mereka dan meminta pengampunan bagi mereka. Dia mengangkat tangannya yang terluka di hadapan Bapa dan para malaikat suci sambil berkata, "Aku mengenal nama mereka. Aku telah melukiskan mereka di telapak tanganku." Inilah pembelaan Yesus bagi umat-umatnya yang percaya kepadanya sebagai anak domba Allah yang telah tersembelih. Yesus angkat tangannya yang terluka di hadapan Bapanya sebagai dasar pembelaannya. Itulah jasa pengorbanannya untuk menamaikan kita dengan Bapa. Oleh karena itu, saat dibukakan pintu sorga kepada Yohanes, yang dia lihat sebenarnya adalah Ka'bah Allah di sorga. Ingat, Yohanes mendengar ada suara seperti bunyi sangkakala dari belakangnya, dan saat Yohanes menoleh ke belakang, dia melihat 7 kaki Dian. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 315 paragraf 2. Kristus, anak domba yang disembelih, yang dihina, ditolak, korban murka setan, penganiayaan dan kekejaman manusia, betapa lembutnya simpatinya terhadap umatnya yang ada di dunia. Dan sesuai dengan kedalaman tak terhingga dari kerendahan hati dan pengorbanannya sebagai anak domba Allah, akan menjadi kuasanya dalam kemuliaan sebagai singa dari Yehuda untuk pembebasan umatnya. Yesus harus terlebih dahulu menjadi korban pendamaian, yaitu anak domba Allah yang telah tersembelih, agar menjadi kuasa dalam kemuliaan sebagaimana singa dari suku Yehuda yang membela dan membebaskan umat-umatnya yang setia kepadanya, yang percaya kepadanya sebagai juru selamat pribadi mereka dan kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa untuk Yesus dapat menjadi pembela kami, Dia terlebih dahulu harus mengorbankan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Dia disebut sebagai anak domba Allah yang telah tersembelih, yang melayakkan Dia untuk menjadi singa dari suku Yehuda. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima hidupnya Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima pembelaan-Mu. Sebab meskipun Yesus melayani di sorga di hadapan Bapa,
tapi oleh kehadiran Roh-Nya Dia layani kami juga di dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.